I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom adik-adik, selamat pagi, semangat banget Kak Nona hari ini buat menyapa adik-adik ada di rumah. Oh iya, ini hari apa ya? Hari Sabtu, oh salah, hari Minggu. Kita akan beribadah online. Oh iya adik-adik, udah mandi belum? Udah sikat gigi? Ya kalau nggak mandi ya paling nggak sikat gigi, cuci muka gitu ya, biar agak cantik-cantik gimana gitu ya.
Oh iya adik-adik, siapin jangan lupa, siapin alat-alat buat kita beribadah. Apa aja? Alkitab. Yang mau catat, yang kelas besar boleh dicatat. Yang kelas kecil sedianya apa? Sediakan mama dan papanya duduk di samping buat nemenin adik-adik ibadah Rocky. Oke, semangat kita beribadah hari ini. Happy Sunday. Bye-bye. Di mana ini? Panas lagi. Ada yang nolong nggak ya? Kak Hendra. Sini tolongin aku. Kasip? Iya. Sini. Aduh, panas lagi. Terima kasih ya Kak Hendra. Akhirnya kita ketemu. Iya, aku sudah ditolong berkat kebaikan Kak Hendra. Kita bisa berjumpa lagi. Ini semuanya berkat kebaikan Tuhan. Wah. Kita bisa bertemu di tempat ini. Iya. Ternyata ada adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar? Selamat pagi. Shalom. Ketemu lagi kita Iya, di pagi ini hari berkat ini. kebaikan Tuhan. Kak Hendra bisa jemput Kak Asip di pulau ini. Iya. Sekarang Kita mau nyanyi. Kita Kita mau berdoa. mau berdoa. Kita mau melompat. Kita mau dengerin firman bernyanyi. Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, kami ingin Rocky, berkati Rocky kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Ini doa kami, haleluya, amin. 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 Kak Hendra, apa Kak Asip? Kak Asip lihat adik-adik ini kayaknya sudah gak sabar mau memuji Tuhan. Ya itu kayaknya lihat tuh duduk manis semua yang baju hitam itu di belakang. Dia senyum-senyum sendiri manis. Udah gatal kayaknya kakinya Iya. pengen goyang-goyang. Aku kelihatan dari sini. Aduh. Iya, gimana auranya nih, pengen Kak? muji Tuhan ya. Iya, yang baju orange itu. Ayo semua berdiri, ayo berdiri. Yang Pasti baju sudah siap semuanya kan? kemeja, Sudah siap kan? kotak-kotak. Sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi. Kita angkat satu pujian ini ya. Karena kasih Yesus itu lebar tak terbatas, dalam tak terselami, dan tinggi sangat tinggi. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalam. Mana tangannya? Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Katakan apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi pakai gerakan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus. Sekali lagi, coba suara adik-adik yang lebih kencang ya. Bagus, sekali lagi. Good. Sekali lagi, sama-sama kita memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalam. Mana tangannya, mana tangannya? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Katakan apa? Dalamnya apa? Dalamnya apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi, coba yang cowok-cowok yang nyanyi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah. Yang cowok mana suaranya? Bertambah-tambah tingginya kasih Yesus. Sekali lagi, dalam. sekarang yang cewek-cewek ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus. Semuanya adik-adik. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar.
semuanya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, oh kasih Yesus dalamku. Hey! Nah Kak Hendra, kasih Yesus itu harus senantiasa ada dalam hati kita. Dan kita juga harus berbagi kasih dengan orang di sekitar kita. semuanya. Termasuk buat adik-adik. Adik-adik, buat kakak-kakaknya, buat semuanya. Nah sekarang Kak Hendra, Apa Kasih? kita sudah capek? Belum dong. Belum. Adik-adik sudah capek belum? Belum kakak. Mau nyanyi lagi? Mau dong. Hari ini kita bergerak semua. Hah, lagu apa nih Kasih? Satu pujian lagi kita pakai bahasa Inggris ya. Tongkang. Gerakannya Vessel. ikutin. Vessel. Yes, vessel. Tongkang. Ikutin Kak Asif dan Kak Hendra ya. Oke. Kita nyanyi bersama-sama. With Christ. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi. With Christ in the vessel we can smile at the storm. At the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Ganti. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Oke, adik-adik sudah tahu gerakannya? Kak Hendra sudah tahu? Little but I can. Yeah, oke, little you can. There. Kita belajarnya pelan-pelan tapi gerakannya harus benar ya. Yes. Sekali lagi ikutin Kak Asif dan Kak Hendra. That's right. Oke, with Christ. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing, sailing, sailing. Sailing, sailing home. Oh yeah. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Hah, Kak Hendra, kita masih mau berlayar gak sama Tuhan? Mau dong. Masih mau? Masih. Kalau gitu adik-adik harus lebih semangat lagi. Ayo, Ini please. sebenarnya ada permainannya Kak Hendra. Ada bernyanyi pakai gerakan, tapi ada satu kata yang dihilangkan. Kak Hendra mau menerima tantangan Kak Asif nggak? Boleh. Boleh? Yes. Adik-adik mau nggak menerima tantangan Kak Asif main? Hadiahnya nanti dikumpulin ya. Yang menang dapat tepuk tangan Kak Asif banyak. Yeay! Kita main, kita nyanyi pujian ini, tapi pas refnya, sailingnya tidak boleh diucapkan, tapi digerakkan. Sailing seperti ini ya, tapi jangan dibunyikan, digerakin aja. Oke? Kita tes sekali lagi. With Christ in the vessel. With Christ in the vessel we can smile at a storm. Smile at a storm. Smile at a storm. With Christ in the vessel we can smile at a storm. As we go home. Home. Oh, with Christ in the vessel we can smile at a storm. As we go home. Oke. Bisa? Wah. I can do. You can do it? Yeah, I can do Oke, it. Kak Hendra, kita sekali lagi, tapi kata yang dihilangkan ditambah. Kata yang dihilangkan adalah storm. Storm.
Jadi kata yang dihilangkan adalah storm. Bisa badai. Badainya harus hilang bersama Yesus, tidak badainya bisa terlewatin. Yes. Oke? Oke, siap sekali lagi with Christ. With Christ in the vessel we can smile at her. Smile at her. Smile at her. With Christ in the vessel we can smile at her. As we go home. 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 With Christ in the vessel we can smile at her. As we go home. Yeah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Bisa? I can do anything with Nanti Christ. hadiahnya yang menang. Selamat, adik-adik sudah berhasil menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus senang dengan puji-pujian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Nah, Kak Hendra, Apalagi kasih? kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Sudah menari. Kira-kira adik-adik mau apa lagi habis ini? Masih mau nyanyi? Nanti, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, pasang mata, buka telinga. Yuk kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kita sudah sampai di awal bulan lagi nih, di bulan yang baru ya. Kalau udah ketemu kalori berarti kita awal bulan baru di minggu pertama di bulan apa ya sekarang ya? Oh bulan 5, bulan Mei ya. Nggak kerasa di tahun 2022 ini kita udah di bulan 5. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa ya. Masih setia ya di rumah ya ibadah ya. Walaupun online, good job. Oke, nah sebelum Kak Lori masuk dalam sharing kita minggu kali ini, pertama Kak Lori mau copot masker dulu boleh ya? Oh iya, biar Kak Lori, suaranya Kak Lori jelas gitu ya. Oke, sebentar Kak Lori taruh dulu maskernya Kak Lori. Oke. Yes, nah pada minggu pertama kali ini, di bulan ini, Kak Lori mau sharing tentang surrender to the King. Wah, apa tuh Kak? Wah, penasaran ya? Ya, Kak Lori juga gak sabar nih untuk sharing ke adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu boleh ya? Boleh dong, kita awali dengan doa dulu. Yuk, sikap berdoanya gimana? Tutup mata, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kali ini kami berkumpul kembali walau sebagian teman-teman kami masih ibadah di rumah secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, buka hati kami, jadikan hati kami ladang yang subur sehingga dapat menerima firman-Mu ya Tuhan, benih-benih firman-Mu dapat tumbuh dalam hidup kami dan dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman tersebut ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, tadi Kak Lori udah mention, surrender to the King. Wah, di bahasa Inggris, surrender to the King ya. Berarti kalau secara bahasa Indonesianya apa nih Kak? Tahan dulu ya. Oke, sebelum masuk ke intinya nih Kak Lori mau sharing tentang apa, kita baca dulu ayat Alkitab kita boleh? Boleh ya. Kita coba buka gadget kalian, gadget boleh, Alkitab boleh, gadget boleh ya. Tapi Kak Lori sih saranin Alkitab buku ya. Oke? Oke, yuk dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan oke. Oke. Sudah? Adik-adik yang lain, adik-adik yang kelas kecil sudah ketemu? Kalau belum boleh minta tolong mama, papa atau kakaknya buka dulu di Roma 12 ayat 1. Oke? Sudah? Yuk kita baca ayat tersebut dengan suara yang keras tapi dengan tidak teriak ya. Suara keras biar mama papa dengar nih adik baca Alkitab ya. Yuk kalau hitung ya, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku
menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yes. Amin? Amin. Nah, intinya nih, Kak Lori mau menyampaikan apa sih surrender to the King. Nah, Kak Lori mau tanya ke adik-adik. Pasti setiap adik-adik nih di rumah diperhadapkan dengan banyak pilihan dan keputusan. Iya apa enggak? Kayak gimana Kak? Ya kayak kalau misalnya adik-adik mau pergi sekolah, enggak pergi sekolah sih, seragam sekolah kan sudah ada ya hari-harinya. Kalau misalnya adik mau pergi keluar gitu ya, mau jalan-jalan sama mama papa. Aku pakai baju warna pink apa warna kuning ya, gitu ya. Itu yang simple aja ya, yang terjadi di rumah ya. Aku mau makan ini apa ini ya. Nah ya, kalau yang sudah ada yang agak berat gitu tentang pilihan, pasti juga aku mau pilih yang ini atau yang ini. Apa yang ini, terus banyak pilihannya dan keputusannya juga banyak ya. Nah, setiap pilihan dan keputusan kita dimulai dari apa yang ada pada hati kita. Betul nggak? Ketika adik-adik memutuskan sesuatu, itu berdasarkan dari dalam sini, dari hati kita. Setuju sama Kak Lori? Apa cuman, pilih aja, asal pilih aja? Enggak kan? Ya, kalau kalian menghadapi suatu pilihan gitu ya, yang sedang kalian hadapi, pasti kalian akan berpikir ya kan, gimana ya, apakah aku memilih ini atau ini, betul nggak? Pasti dari dalam ya. Nah, jika hati kita berisi hal-hal yang salah atau negatif, dapat dipastikan pikiran, perasaan, perkataan, sikap, dan tindakan kita juga pasti akan salah, betul? Ya, tapi jika isi hati kita benar atau positif, maka kita harus menjaga pikiran, perasaan, perkataan, sikap, dan tindakan kita agar semuanya tetap benar ya. Jadi tadi yang berasal dari hati kita selalu memilah mana yang bisa kita lakukan secara positif, mana yang negatif ya. Kalau negatif ya tentunya tidak boleh dilakukan ya. Nah, kunci utama kita dalam memilih adik-adik dan memutuskan segala sesuatu adalah penyerahan diri kita kepada Sang Raja. Nah, tadi kan udah ada ini ya, nyambung-nyambungnya ya, surrender to the King gitu ya, penyerahan diri kita kepada Raja ya. Nah, kata surrender yang merupakan kata kerja ini, kalau Kak Lori buka-buka ya, sekarang bukanya Google ya, Google ya, Kak Lori browsing-browsing, kalau dalam menurut Merriam-Webster Dictionary ya, memiliki arti to give up completely or agree to forgo, especially for in favor of another. Wah, bahasa Inggris nih ya. Mudah-mudahan Kak Lori nggak salah sebut ya. Mohon maaf kalau kalian yang jago bahasa Inggrisnya, Kak Lori ada salah pengucapannya ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, to give up completely and or agree to forgo especially in favor of another ya. Bahasa Indonesianya artinya menyerah sepenuhnya atau setuju meninggalkan kebiasaannya demi hidup berkenan kepada orang lain. Itu kalau menurut Merriam-Webster Dictionary ya. Artinya itu ya. Kalau Kak Lori boleh artikan nih, dalam arti kata sederhananya, kata surrender itu memiliki arti sikap menyerah sepenuhnya dari seseorang kepada otoritas di atasnya agar hidupnya berkenan kepada otoritasnya tersebut ya. Kak Lori ulangi ya, kalau dalam arti sederhananya ya, yang kalian bisa juga catat ya, kata surrender itu memiliki arti sikap menyerah sepenuhnya dari seseorang kepada otoritas di atasnya agar hidupnya berkenan kepada otoritasnya tersebut ya. Dalam tema surrender to the King, kita akan belajar bagaimana kita belajar menyerah sepenuhnya kepada Sang Raja. Coba Sang Raja itu siapa sih Kak Lori dari tadi to the King, to the King, to the King. Sang Raja itu siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada di rumah?
Yes, ada tuh yang teriak tuh, Yesus Kristus kah? Ya, betul. Sang Raja di sini, Yesus Kristus ya adik-adik ya. Mengapa? Agar hidup kita berkenan kepadanya. Mengapa Kak? Kita harus menyerah kepada Sang Raja. Wah, pertanyaannya kan pasti seperti itu ya. Mengapa sih Kak kita harus menyerah kepada Sang Raja? Ya. Terus bagaimana kita menyerah kepada Sang Rajanya Kak? Nah, ada 2 pertanyaan ya tuh ya. Pasti mengapa dan bagaimana Kak? Wah, nah Kak Lori mau sharing kan tuh. Ada 2 ya. Caranya dan bagaimananya ya. Dan mengapanya gitu ya. Ada 2 ya. 2 poin ya. Perhatikan adik-adik ya. Yang pertama adalah mengakui kedaulatan Sang Raja. Wah, mengakui dulu ya. Mengakui kedaulatan Sang Raja ya. Kasih kepada Sang Raja adalah awal dari pengakuan kepada kedaulatan Sang Raja ya. Jadi kasih kepada Sang Raja yaitu Yesus Kristus adalah awal kita, pengakuan kita kepada kedaulatan Sang Raja ya. Itu caranya ya. Bagaimana Kak kita mengakui kedaulatan? Yaitu yang pertama ya kasihnya dari Sang Raja itu adalah awal dari pengakuan kepada kedaulatan Sang Raja ya. Kemudian diikuti dengan menundukkan diri. Kita menundukkan diri kepada Sang Raja ya. Terus setelah menundukkan diri kepada Sang Raja ya, diikuti lagi dengan ketaatan dalam bersikap dan bertindak kepada Sang Raja dalam kehidupan sehari-hari. Pertama awalnya mengakui dulu ya. Yang kedua menundukkan diri Kak, kitanya yang menundukkan diri ya. Terus diikut lagi dengan ketaatan dalam bersikap dan bertindak kepada Sang Raja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tandanya gimana Kak? Dalam penundukan diri atau ketaatan kita kepada Sang Raja. Nah, caranya tanda penundukan diri dan ketaatan kita kepada Sang Raja dapat diwujudkan dengan sikap dan kehidupan kita sehari-hari ya. Jika kita adik-adik benar-benar mengasihi Sang Raja yaitu Yesus Kristus, maka sikap dan kehidupan kita sehari-hari pun mau mengakui kedaulatan Sang Raja dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Saat Sang Raja berdaulat di atas kehidupan kita, maka Sang Raja pun bertanggung jawab nih atas kehidupan kita sepenuhnya ya. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus pun akan bertanggung jawab atas kehidupan kita sepenuhnya ya. Jadi kita harus mengakui kedaulatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ya, supaya Tuhan Yesus juga bertanggung jawab atas kehidupan kita sepenuhnya. Ya, adik-adik, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, menyerahkan hidup sepenuhnya. Ya. Bagaimana itu Kak? Menyerahkan hidup sepenuhnya ya. Setuju dengan Sang Raja adalah langkah awalnya ya. Setuju dengan Yesus Kristus adalah langkah awalnya ya. Untuk dapat menyerah kepada Sang Raja ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Setiap hal yang dilakukan oleh Sang Raja selalu supranatural ya. Di luar kemampuan alami kita atau akal kita. Benar nggak? Supernatural ya. Jadi di luar kemampuan alami kita atau akal kita nih yang kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Kalau kita bahasa sehari-hari kita, kayaknya kita nggak mungkin deh melakukan hal itu ya. Tapi Sang Raja bisa melakukan itu ya. Setiap hal yang dilakukan oleh Sang Raja adik-adik selalu tidak masuk akal bagi kita. Benar nggak? Contohnya apakah? Di Alkitab banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan ya. Ya, itu pada zaman dahulu. Zaman sekarang ya mungkin dalam kehidupan adik-adik, melewati masalah, adik-adik tidak sadar bahwa Tuhan Yesus sudah bekerja luar biasa dalam masalah adik-adik. Misalnya adik-adik menemukan solusinya, menemukan jalan keluarnya ya di rumah ya. Itu yang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya. Mungkin adik-adik nggak menyadari ya, tapi adik-adik harus segera menyadari hal tersebut ya, bahwa ketika kita menghadapi masalah, adik-adik ketemu solusinya, adik-adik ketemu jalan keluarnya ya, itu adik-adik juga harus mengandalkan Tuhan dalam setiap
Yes, permasalahan adik-adik supaya mukjizat yang Tuhan Yesus akan lakukan dalam permasalahan adik-adik ya. Adik-adik ketemu solusinya ya. Ya, oleh sebab itu mari kita melakukan hal-hal yang natural yang bisa kita lakukan sebaik mungkin adik-adik ya. Kemudian mari kita juga belajar untuk setuju kepada hal-hal yang supranatural yang dikerjakan oleh Sang Raja ya. Hal-hal yang tidak masuk akal tersebut ya, kalau kakak pikir ya, misalnya ada yang misalnya ya, contohnya misalnya ada yang sakit tertentu, sakitnya berat gitu ya. Dia berserah kepada Tuhan Yesus, dia menyerahkan setiap apa yang dia rasakan, sakit yang dia rasakan kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkehendak, wah dia sembuh. Nah, itu bisa terjadi. Itulah hal-hal supranatural. Nah, sampai belibet kalau ngomongnya, hal-hal supernatural yang kita kadang nggak masuk akal. Dia sudah seperti itu, tapi dia bisa sembuh ya. Tapi Tuhan Yesus bisa melakukannya ya. Oke, adik-adik. Nah, saat kita mengakui kedaulatan Sang Raja dan belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Raja, maka kehidupan kita tidak akan babak belur adik-adik ya. Babak belur dan artinya berantakan gitu ya. Dalam bahasa sederhananya ya, tertata sesuai dengan rencana ya, kalau kita berserah ya sepenuhnya kepada Yesus, betul ya. Mari kita belajar menyerah kepada Sang Raja setiap hari ya. Jangan selalu ya pokoknya saya maunya seperti ini ya. Berkeras dengan diri sendiri, maksud Kak Lori ya, berkeras ngong gini. Nah, kita harus belajar untuk berserah kepada Sang Raja setiap hari ya. Nah, yang mau Kak Lori tanamkan ke adik-adik supaya adik-adik mengingat ya tentang pembelajaran hari ini adalah karena kita adalah seorang warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah adalah pribadi yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Sang Raja ya. Jadi kalau Lori mau adik-adik di rumah belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan Yesus ya. Segala persoalan yang adik-adik hadapi hari-hari ini ya. Mungkin yang adik-adik kecil belum ada nih ya, masih seneng main. Cuman kakak-kakaknya yang sudah mungkin ada permasalahan di sekolah, di rumah, di lingkungan ya. Pokoknya segala sesuatunya kalian harus menyerahkan hidup kalian sepenuhnya kepada Sang Raja ya. Apapun itu permasalahan kalian ya adik-adik di rumah ya. Oke? Oke. Dan jangan lupa kalian harus setuju dengan Sang Raja ya, karena itu adalah wujud kita menyerahkan hidup kita kepada Sang Raja. Oke adik-adik? Bisa nangkep ya? Surrender to the King ya, kita menyerahkan segala kehidupan kita sepenuhnya kepada Sang Raja ya, karena dia juga akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidup kita kalau kita berserah kepada Sang Raja yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Oke, good. Sekian firman kakak, tapi sebelum kakak tutup seperti biasa, ada ayat hafalan buat adik-adik. Nggak lupa Kak Lori ya. Nah, ayat hafalan kita adalah ayat Alkitab yang tadi kita baca. Dari, apa tadi? Yes, Roma 12 ayat 1. Nah, ini buat adik-adik kelas kecil dan juga adik-adik kelas besar ya. Buat adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca, ya. Boleh nanti dibantu mama papa untuk membacakan sehingga adik-adik bisa mengikuti ya. Nanti jangan lupa divideokan dan dikirimkan ke Kak Lori seperti biasa atau enggak kakak-kakak Rocky lainnya ya. Kak Lori tunggu videonya. Jangan lupa ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama. Sudah disiapkan Kak Icat di layar kalian. Kita baca nanti adik-adik hafalkan. Yuk Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke? Oke deh. Selesai firman Tuhan Kak Lori hari ini. Yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar perkataan-Mu melalui firman yang disampaikan ke Kak Rocky ya Tuhan. Kami percaya setiap kami saat ini mulai belajar untuk selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami yakin dalam setiap hal, setiap permasalahan yang nantinya kami lalui, kami dapat menyesalkan masalah tersebut karena kami bergantung kepada-Mu dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, nggak kerasa kita sudah di penghujung ibadah ya adik-adik ya. Kak Lori mau tanya sama adik-adik tadi Kak Lori sharing apa ya? Surrender to the King Kak. Yes. Siapa King yang Kak Lori maksud? Sang Raja yang Kak Lori maksud ya? Tuhan Yesus ya. Ya, bagaimana kita mewujudkannya? Ya, ada 2 tadi. Yes. Mengakui kedaulatan dan ya, betul. Ya, adik-adik fokus ternyata ya. Walaupun adik-adik jawabnya di sana ya, Kak Lori pasti meyakini ya, adik-adik bisa menjawab apa yang tadi Kak Lori tanyakan ya. Oke, yuk sekarang kita akan tutup ibadah kita pada minggu ini ya. Oke, Kak Lori mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan terima berkat dari Tuhan ya. Oke. Nah, mari adik-adik kita tutup mata. Terima berkat dari Tuhan buat adik-adik ya. Kehendak Tuhan buat adik-adik semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar dan waktu masukmu. Sekarang genggam kedua tangan adik-adik ya, dan ucapkan dengan penuh iman sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. 1 kali lagi adik-adik. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang buka tangan adik-adik dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. God bless you. Bye-bye.